Perkenalkan, nama saya Joni Setiawan Gia, mahasiswa Universitas Negeri Manado, jurusan Matematika, Fakultas MIPA. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang materi struktur aljabar. Dalam materi struktur aljabar ini nanti akan terdapat 3 pokok pembahasan utama. Yang pertama tentang contoh subgrup, kedua pembuktian teori salah satu teorema dari grup, dan yang ketiga contoh subgrup. Langsung saja kita akan masuk pada pembahasan pertama tentang contoh grup. Namun sebelum itu nanti kita akan mengetahui apa definisi dari grup. Definisi dari grup adalah suatu himpunan tidak kosong G merupakan suatu grup jika dalam G terdapat operasi, misalkan operasi perkalian, dan unsur-unsur dalam G memenuhi syarat. Yang pertama bersifat tertutup, di mana A, B elemen G, maka A kali B sama dengan C dengan C elemen G. Yang kedua bersifat asosiatif, di mana A, B, C elemen G berlaku dalam kurung A kali B tutup kurung kali C sama dengan A kali buka kurung B kali C tutup kurung. Yang ketiga memiliki unsur identitas E elemen G, sehingga A kali E sama dengan E kali A sama dengan A, di mana A elemen G. Dan yang terakhir memiliki inverse, atau untuk setiap A elemen G terdapat A inverse elemen G, sehingga A inverse kali A sama dengan A kali A inverse sama dengan E. Setelah kita mengetahui syarat-syarat ini dan definisi dari grup, maka kita akan membahas salah satu contoh soal dari grup, di mana ada contoh soal yang diberikan himpunan bilangan real dengan operasi tambah atau disimbolkan R plus. Ini nanti kita akan buktikan dengan berpatokan pada 4 syarat dari grup tadi, yaitu bersifat tertutup, memiliki inverse, identitas, dan bersifat asosiatif. Pertama bersifat tertutup. Misalkan kita ambil dua bilangan A, B elemen R. A tambah B sama dengan C. Karena C elemen R, maka himpunan R tertutup terhadap operasi penjumlahan. Maka terbukti bahwa himpunan bilangan real dengan operasi penjumlahan adalah bersifat tertutup. Kedua, bersifat asosiatif. Misalkan kita ambil A, B, C elemen R, maka dalam kurung A tambah B tutup kurung tambah C sama saja dengan A tambah buka kurung B tambah C tutup kurung. Ini merupakan hukum asosiatif terhadap penjumlahan, sehingga hukum asosiatif ini pada bilangan real ini terpenuhi. Yang ketiga, apakah dia memiliki identitas? Misalkan kita ambil sebuah bilangan A elemen R, di mana A sehingga A tambah E sama dengan A, E sama dengan A kurang A. Ini A tambah E sama dengan A tadi, kedua ruas kita kurangkan A, makanya menjadi E sama dengan A kurang A. A kurang A sama dengan 0, sehingga E sama dengan 0. Karena 0 merupakan elemen R, maka himpunan R mempunyai unsur identitas. Yang keempat, inverse. Misalkan kita ambil sebuah bilangan A elemen R, maka A tambah A inverse sama dengan E. A inverse sama dengan E kurang A. Kita ganti nilai E menjadi 0 berdasarkan hasil yang ketiga tadi, maka A inverse sama dengan 0 kurang A. A inverse sama dengan min A. Karena min A elemen R, maka setiap unsur dalam R mempunyai inverse. Jadi, karena keempat syarat di atas terpenuhi, maka himpunan bilangan real dengan operasi penjumlahan ini adalah grup. Nah, setelah kita bahas pokok permasalahan pertama, kita masuk pada pokok permasalahan kedua, yaitu pembuktian salah satu teorema dalam grup. Ada sebuah teorema yang menuliskan setiap grup siklik adalah grup abelian atau komutatif. Nah, kita akan buktikan teorema ini. Misalkan diketahui G operasi star merupakan grup siklik dan A merupakan pembangun dari G untuk suatu A elemen G akan ditunjukkan bahwa XY sama dengan X
untuk setiap X, Y elemen G. Kita ambil sebarang X, Y dalam G, maka X sama dengan A pangkat M dan Y sama dengan A pangkat N untuk M, N elemen Z, sehingga X, Y sama dengan A pangkat M kali A pangkat N. Sesuai dengan sifat-sifat perpangkatan, maka A pangkat M tambah N, atau bisa juga dituliskan A pangkat N tambah M, sehingga kita jabarkan lagi menjadi A pangkat N kali A pangkat M, maka hasilnya adalah YX, sehingga terbukti bahwa setiap grup siklik adalah grup abelian atau komutatif. Selanjutnya kita akan masuk pada pokok pembahasan ketiga tentang contoh dari subgrup. Di sini diberikan sebuah soal, jika diketahui Z terhadap operasi penjumlahan merupakan grup, maka tunjukkan bahwa 3Z operasi penjumlahan merupakan subgrup dari Z operasi penjumlahan. Pembuktiannya, kita buktikan dulu bahwa 3Z operasi penjumlahan ini adalah grup. Pertama, harus bersifat tertutup. Misalkan 3A, 3B elemen 3Z, maka 3A tambah 3B sama dengan 3 kali A tambah B elemen 3Z. Ini terbukti bahwa dia tertutup terhadap bilangan bulat tersebut. Yang kedua, bersifat asosiatif. Misalkan 3A, 3B, 3C elemen 3Z, sehingga 3A tambah buka kurung 3B tambah 3C tutup kurung sama dengan buka kurung 3A tambah 3B tutup kurung tambah 3C sama dengan 3 kali A tambah B tambah C sama dengan 3 kali A tambah B tambah C elemen 3Z. Himpunan ini bersifat asosiatif, dapat kita ketahui dari penjelasan tadi. Yang ketiga, memiliki identitas. Jika 0 elemen 3Z, maka 3A tambah 0 sama dengan 3A. Atau sebaliknya, 0 tambah 3A sama dengan 3A, dengan 3A elemen 3Z. Maka himpunan ini memiliki identitas, yaitu 0. Yang keempat, memiliki inverse. Kita ketahui bahwa inverse dari penjumlahan adalah pengurangan. Maka 3A tambah negatif 3A sama dengan 3A kurang 3A sama dengan 0. Sehingga inverse-nya sama dengan identitasnya. Maka terbukti bahwa 3Z terhadap operasi penjumlahan adalah grup, sehingga 3Z subgrup dari Z. Demikian presentasi materi dari saya. Saya harapkan semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi penjelasan, mohon dimaklumi karena saya juga masih dalam proses belajar dalam hal materi tentang struktur aljabar ini. Demikian dan terima kasih.